Ini yang hidup sekarang ini, yang sama dengan saya berjalan ini. Orang-orang yang luar biasa bermanfaatnya untuk manusia. Jadi kita pikirkan dari pagi tadi aja, pagi sampailah malam ini sholat isya ini, berapa orang yang sudah dapat manfaat dari hidup kita, atau kita yang memanfaatkan orang lain. Nah, jadi kalau prinsipnya besok pagi kita merenung berpikir, apa manfaatku untuk orang lain? Kira-kira orang lain dapat manfaat apa dari saya? Banyak kita melihat orang yang simpel, sederhana, ya bukan orang kaya, bukan pejabat, tapi orang dapat manfaat luar biasa dari kehidupan. Itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita tengok orang, ada yang hanya bagi-bagi kresek aja, bagi kresek aja, ada yang cuma bagi tisu aja. Saya sholat, masuk sebelum maghrib, sholat maghrib, dari maghrib ke isya, semua orang dapat tisu, dia bagi tisu. Karena kebetulan angin kencang, ada orang bersin, ada yang meleleh, ada untuk mata, dapat. Ada yang mengoleskan parfum aja. Sampai saya waktu jalan di depan Zamzam Tower, gatal belakang ini. Datang orang menggarukan dari belakang. Menggarukan belakang kita pun ada juga orang. Allahu Akbar. Bisa dia mengambil manfaat, memanfaat. Terkenang kita. Orang-orang baik itu susah kita melupakan. Saya sejak kawan saya meninggal, sama-sama di Madrasah Aliyah Air Molek, sama-sama kuliah di IAIN, dekat, akrab luar biasa. Meninggal dia jam 12 malam, saya sampai ke kuburannya karena jauh dari Pekanbaru. Sejak itu saya tak terlalu mau dekat dengan orang, karena kalau terlalu dekat, terlalu akrab, nanti kalau dia mati sedihnya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi kalau dekat, ya dekat gitu, say hello aja lah. Tapi rupanya tak bisa. Orang kalau sudah baik dia, walaupun kita jarang jumpa, tertawan hati kita dalam kebaikannya. Orang baik itu sampai hati kita terkenang terus. Khairun nas, orang paling baik, anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Ini orang berkelas. Yang keempat, yang dia cari itu adalah ridha Allah. Yang dia cari itu ridha Allah. Kita berdakwah, masuk ke kampung, masuk ke hutan, pengajian, tiba-tiba nggak ada yang berubah, masyarakat nggak berubah, itu bisa kena penyakit futur kita. Futur tuh patah semangat, kecewa dengan keadaan. Semangat yang berapi-api, tiba-tiba responnya enggak, itu bisa futur. Kalau orang berkelas, dia yang dicarinya hanya ridha Allah. Makanya Allahumma inna nas'aluka ridhaka, yang kami minta ini ridhamu. Makanya ulama-ulama tasawuf itu sebelum berzikir, ilahi anta maksudi, yang kami maksud ini engkau, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kami cari. Orang kaya bangun masjid, ngasih santunan anak yatim, ternyata respon masyarakat tidak seperti yang diharapkan. Pas kata sambutan nggak disebut, nggak ada penghargaan, orang cuek, kecewa. Gara-gara apa? Berarti nggak berkelas. Kalau dia berkelas, masa bodoh sama respon orang. Yang penting kita buat aja. Wa qul i'malu, berbuatlah, fasayarallah, Allah yang akan melihat amalakum, amal kamu, wa rasuluh. Jadi orientasi utamanya adalah ridha Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak muda bersemangat, hijrah, nggak pacaran, nggak LGBT, sukses di kampus. Tapi ternyata respon orang tua tidak seperti diharapkan. Kampus juga malah mempersulit, pergaulan juga. Akhirnya lama-lama down. Ini kok bisa begini nih? Nah, ini tidak berkelas. Kalau orang berkelas, Allah yang mau dicari, ini ridha Allah. Kalau mau dicari ridha manusia, ridha nas ghayatun la tudrak.
Keinginan manusia inilah sesuatu yang tak mungkin kita dapatkan, tak bisa kita penuhi. Kalau saya peturutkanlah orang, si A mau begini, si B mau begini, si C mau begini, lelah, letih. Maka yang paling indah, paling enak itu ya, apa kata Allah, apa kata Rasulullah kita buat. Benar kata Allah dalam Quran, benar kata Nabi, benar kata para ulama. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Yang terakhir, yang kelima, orang yang berkelas, dia melihat segala sesuatu itu adalah ibadah. Semuanya bernilai ibadah. Orang-orang ibadah, meng-SMS orang, me-WA orang, grup, ibadah. Jadi tidak terlalu jelimet, ribet, sulit, susah, payah. Yang namanya ibadah itu mesti ke tanah suci Makkah, namanya ibadah haji, ya bayar aja ONH. Kalau sampai umur, alhamdulillah. Nggak sampai, ya banyak ibadah lain. Sampai ke kampus, ngasih orang minum, ibadah. Bisa ngasih makan, ibadah. Nggak bisa nunjukkan tempat yang baik, ibadah. Bantu orang, ibadah. Zikir, ibadah. Senyum, ibadah. Apa ini anak muda kok tidur aja? Ya, tidur itu pun ibadah. Loh, masa tidur ibadah? Ibadah itu kan dua. Yang pertama, mengerahkan kemampuan untuk berbuat baik. Yang kedua, menahan diri untuk tidak buat dosa. Jadi kalau ada orang tidur-tiduran aja, itu jenis ibadah yang nomor dua. Karena kalau dia bangun, dia ke sana, dia naik motor, dia buat dosa. Bagus aku di rumah aja tidur-tiduran, nggak jadi buat dosa. Tapi bukan berarti gara-gara dengar ini jadi orang anak muda yang bermalas-malasan. Jadi kalau ada orang mengunci dirinya di rumah hari libur, dengan itu dia tidak buat dosa, dia sudah beribadah. Coba lihat hadis tentang orang yang terjebak di dalam gua. Kan dia bertawasul itu. Yang pertama bertawasul dengan mengerahkan hartanya karena dia bersedekah. Yang kedua bertawasul dengan mengerahkan tenaganya karena dia berbakti pada ayah ibunya. Tapi yang nomor tiga itu, ibadah dia nggak jadi berzina. Nggak jadi berzina itu kan menahan. Ada semua potensi. Motor ada, uang ada, handphone ada, hotel ada, jalan ada. Tapi dia nggak mau buat dosa, itu ibadah. Beda sama orang nggak melakukan karena nggak ada kesempatan. Ini memang ada kesempatan, tapi dia tidak mau melakukan. Itu ibadah, berkelas. Kenapa? Karena dia melihat semuanya adalah ibadah. Dari mulai buka mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangkit dari tempat tidurnya, masuk ke toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dia dari toilet, ufranaka. Melangkah dia ke masjid, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Duduk dia mendengar pengajian. Besok subuh membaca Riyadhus Shalihin. Salat sunan Isyraq. Habis itu pulang. Sarapan lontong sayur, dibayarkannya kawannya. Ibadah. Habis itu aktivitas lain, tetap masuk kantor, yang tetap bekerja di pasar, tetap dagang, bisnis, tetap masuk kelas. Zuhur, asar, maghrib, isya dengan keluarga, ibadah. Sehingga tidak ada satupun yang kosong daripada nilai ibadah. Sampai pada akhirnya menutup mata dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngasih makan kucing, ibadah. Ngasih makan ayam, ibadah. Bikulli kabidin ratbin shadaqah. Ngasih makan ikan, ibadah. Saya pagi sebelum sholat subuh, sebelum keluar rumah, kasih makan ikan, ibadah. Bikulli kabidin ratbin shadaqah. Dalam setiap hati yang basah, makhluk hidup yang menerima kebaikan, menyiram tanaman, ibadah. Tapi hati-hati juga kalau sampai gara-gara kita mati dia,
kita juga ikut berdosa. Kalau kita pergi, kita pesankan ke orang lain. Jadi menjadi seorang muslim yang berkelas berawal dari cara berpikir. Sehingga kalau kita paham, itu meringankan amal, tapi memberatkan timbangan, insya Allah. Sebagaimana biasa, kita kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Selanjutnya kita kembangkan dalam dialog interaktif. Terima kasih, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, tabarakallah, banyak ilmu yang bisa kita dapat malam hari ini, Bapak Ibu rahmati Allah. Nyatat ya, saya juga ikut nyatat. Ada beberapa poin, ada 5 poin yang disampaikan Tuan Guru tadi. Untuk jadi muslim yang berkelas, jadi muslim berkelas itu satu, muslim berkelas adalah yang yakin adanya kehidupan akhirat. Kemudian muslim yang berkelas itu tidak takut kecuali kepada Allah dan tidak bersedih hati. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang ketiga, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Yang keempat, hanya mencari ridha Allah. Kemudian yang kelima, orientasi aktivitasnya, pekerjaannya itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Baik, insyaallah dapat ya poin-poinnya ya. Baik, Bapak Ibu rahmatullah, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah berkontribusi pada malam hari ini. Kegiatan Hijrah sama UAS pada malam hari ini tentu tidak akan terlaksana tanpa ada kontribusi dari pihak Yayasan Quran Des dan aplikasi Quran Des, kemudian Masjid Sejuta Pemuda, Masjid Ismu Yahya, dan para teman-teman di belakang layar. Mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan menjadi amal jariah kita semuanya. Baik, sebelum ke para jemaah, saya ingin bertanya nih Ustaz, terkait menjadi muslim berkelas. Ini konteksnya kalau dalam kehidupan bernegara, apalagi kita hari ini rame-rame sedang membahas kontestasi politik 2024. Bijaknya kita menjadi muslim berkelas di konteks negara itu seperti apa, Ustaz? Apa yang bisa kita lakukan menjadi seorang muslim yang berkelas begitu di dalam bernegara, kehidupan bernegara? Sekarang kita terapkan 5 poin ini. 5 poin ini jurus, rumus. Tinggal lagi mau dipakai kemana? Dipakai ke kantor, dipakai ke kelas, dipakai ke keluarga. Sekarang mau dipakai ke bernegara. 1, wal akhiratu khairu wa abqa. Yang mau mencaleg silakan, tapi menjadi anggota legislatif itu hanyalah wasilah jalan. Siapkan balehonya, siapkan timnya, siapkan saksinya, siapkan KPU-nya, siapkan partainya. Duduk, alhamdulillah, orientasinya akhirat. Bagaimana bisa bantu anak yatim sekolah, bagaimana renovasi rumah, bagaimana penggunaan APBN, APBD, bagaimana mengeluarkan peraturan daerah, bagaimana mengeluarkan undang-undang keberpihakan kepada orang susah, bagaimana menolong hamba Allah, bagaimana akhirat. 2, kalau duduk alhamdulillah, kalau tidak duduk la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut, tidak sedih. Tidak berarti langsung jalan raya, pergi ke masjid menarik karpet yang kemarin udah dibagi-bagi sama sajadah, lalu ke rumah sakit jiwa, na'udzubillah. Kenapa? Karena menurut ilmu Allah saya enggak pas di situ. Kalau enggak pas di situ, kenapa mencalonkan diri? Iya, ini ikhtiar saya supaya nanti kalau di akhirat ditanya Allah, kamu sudah berusaha memperbaiki bangsa? Sudah. Melalui ceramah? Sudah. Melalui anggota legislatif? Sudah. Tidak dipilih orang, la khaufun alaihim, tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Kenapa nggak perlu takut? Karena tidak melanggar aturan. Kenapa tidak perlu cemas? Karena semuanya sudah diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. 3, khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau saya duduk di situ, seberapa banyak manfaat? Bermanfaat di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat kota, tingkat nasional.
bermanfaat untuk dunia internasional, bermanfaat nggak untuk Palestina? Apa manfaat? 4, nggak perlu pujian orang, nggak perlu liputan TV, diliput alhamdulillah, nggak diliput nggak semaput. Kenapa? Karena yang penting itu ridha Allah. Yang mau dicari ini ridha Allah, dan menganggap itu sebagai ibadah. Duduk di situ, alhamdulillah saya bisa beribadah. Enggak duduk, ibadah juga. Ibadah apa namanya enggak duduk? Sabar. Ini sebagai satu bayangan bagi orang yang mencalonkan diri. Bagaimana dengan orang yang memilih? Orang yang memilih juga begitu. Pilihlah yang orientasinya akhirat. Kalau saya pilih orang ini, insya Allah baik untuk akhirat. Enggak perlu takut. Kira-kira orang ini kalau saya pilih sebesar apa manfaat dia untuk bangsa, untuk agama? Ini saya lakukan untuk mencari ridha Allah. Dan ini adalah bagian dari ibadah. Oh, ibadah itu kan puasa sunat, sholat sunat, zikir. Ibadah itu kan Pak Ustadz bangun masjid. Kalau kamu yang bangun masjid cuma 1 masjid, itu pun pembebasan 1 meter. Tapi kalau orang ini yang duduk, setiap kabupaten bisa ada masjid. Kalau orang ini yang duduk, setiap desa bisa ada 1 desa, 1 rumah tahfiz. Jadi lagi-lagi apakah itu, saya kasih sebagai contoh antara pemilih dengan orang yang dipilih dengan menerapkan 5 poin ini. Begitu Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berikutnya kami persilahkan untuk para jamaah semuanya. Kita langsung masuk. Jadi tanya jawab untuk jamaah yang bergabung di Zoom. Pertanyaannya bisa disampaikan dua cara. Yang pertama lewat raise hand. Kemudian yang kedua boleh chat di kolom komentar. Di YouTube juga boleh ya, nanti saya coba cek. Kalau ada pertanyaan bagus kami ambil dan kami bacakan. Pertama yang raise hand dulu, Dok Haris, akun bernama Dok Haris. Pada Dok Haris kami persilakan open mic-nya dulu. Oke, sudah open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya Pak Ustadz, mengenai yang terakhir Pak Ustadz, cara bertawasul yang benar itu seperti apa Ustadz? Takutnya yang saya takutin malah kayak kesannya saya mengungkit ibadah yang pernah saya lakukan dan menghilangkan pahala tersebut, pahala ibadah tersebut Ustadz. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pegang buku 37 masalah populer. Dalam pembahasan tentang tawassul. Dalam pembahasan tawassul itu ada satu hadis Sahih Al-Bukhari membahas tentang bagaimana ada 3 orang yang terjebak di dalam gua. Lalu kemudian orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berkat sedekahku bukakanlah pintu gua ini. Terbuka pintu gua karena sedekah. Ya Allah, berkat aku berbakti kepada ayah ibuku, bukakanlah pintu gua. Terbuka. Halaman 206. Ya Allah, berkat aku tak jadi berzina, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka. Itu dalil. Oh, nanti Pak Ustadz saya khawatir ini malah jadi riya. Kita kan ngomongnya sama Allah, bukan live streaming. Live streaming kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bertawasul dengan amal saleh pada halaman 206 tak dapat terbantahkan lagi tentang hadisnya adalah hadis sahih. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya,
Ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah dengan amal soleh, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berkat ini tolonglah aku ya Allah. Begitu juga ketika sebelum baca doa, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat surat Al-Fatihah yang kubaca ini ya Allah. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Amal solehnya apa? Baca Al-Fatihah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.